Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugus Raina Nasution, Prodi PGSD 2D, MPM 20140162. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pendekatan Metode Media serta Pemanfaatan Sumber Belajar IPS. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Sekolah tinggi lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanat pendidikan. Sekolah merupakan suatu institusi yang dirancang untuk membawa peserta didik pada proses belajar. Di bawah pengawasan guru, pendidikan di sekolah dilakukan dalam suatu proses yang disebut pembelajaran. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media, dan sumber belajar. Keberhasilan proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, maka guru harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam merancang dan menerapkan metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memahami metode, media, dan sumber belajar. Yang kedua, bagaimana cara merancang metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. 3. Bagaimana cara menerapkan metode, media, dan sumber belajar IPS SD kelas rendah. C. Tujuan. Yang pertama, memahami pengertian metode, media, dan sumber belajar. 2. Memahami tentang cara merancang metode, media, dan sumber belajar IPS SD kelas rendah. 3. Memahami tentang cara menerapkan metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. Pengertian metode, media, dan sumber belajar. Yang pertama, metode. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya. Dalam metode perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang dipilih. 3. Kemampuan peserta didik belajar. 4. Situasi atau kondisi saat belajar. 5. Fasilitas yang dimiliki atau media dan sumber belajar. Ke-6. Fasilitas yang dimiliki. 7. Evaluasi yang dimiliki. Namun ada beberapa metode yang memiliki keunggulan dan kelemahan di antaranya. A. Metode ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan kelompok pengunjung atau dalam hal ini peserta didik. Keunggulan dari metode ini bila peserta didiknya berjumlah banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak, namun dengan waktu yang terbatas. Kelemahan dari metode ini apabila guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas, dan kurang baik apabila seorang guru tidak pandai berbicara. B. Metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan
di antara 3 atau lebih topik tertentu dari seorang pemimpin. Keunggulan dari metode ini adalah pendengar atau peserta didik dapat ikut serta mengemukakan pendapatnya. Hal ini akan memperluas pandangan dan masing-masing kelompok dan memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Kelemahan dari metode ini adalah kurang baik jika dipakai dalam kelompok besar. Di samping itu, informasi yang diperoleh peserta terbatas pada topik diskusi. Jika moderator kurang terampil dan memimpin diskusi, maka akan terjadi rumus ke dalam masalah lain. C. Panel. Panel adalah pembicaraan yang sudah direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik. Pada diskusi panel yang diperlukan 3 panelis atau lebih adalah seorang pemimpin diskusi atau moderator. Keunggulan pada metode panel ialah dapat membangkitkan pemikiran bagi peserta dan mendorong memberikan analisis dalam diskusi dan diperlukan yang berbeda-beda. Kelemahan metode ini ialah mudah tersesat di dalam masalah. Selain itu juga semua peserta dapat mengambil bagian dalam pembicaraan, apalagi jika panelis telah banyak dibicarakan. D. Studi kasus. Dalam metode ini sekumpulan studi masalah termasuk detail-detail yang memungkinkan kelompok menganalisis masalah itu. Keunggulan dari metode ini ialah dapat disajikan secara tertulis, lisan, difilmkan, rekam atau diceritakan. Selain itu dapat ditugaskan sebelum diskusi dimulai. Kelemahan daripada metode ini ialah membutuhkan keterampilan untuk menuliskan suatu masalah, memerlukan waktu yang sulit untuk mencari moderator yang terampil. E. Metode brainstorming, yang adalah semacam pemecahan masalah di mana anggota mengusulkan dengan cepat kemungkinan pemecahan yang terpikirkan dan tidak ada kritik evaluasi pendapat-pendapat tadi dilakukan. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode ini dapat dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, menanyakan kembali pelajaran atau materi yang diajarkan. 2. Menyelingi pembicaraan untuk mendapat kerjasama peserta didik. 3. Memimpin pengamatan dan pemikiran peserta didik. Selanjutnya, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang dibagi peserta didik dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Metode kerja kelompok dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi kekurangan alat dan sumber belajar. 2. Mengatasi perbedaan dan kemampuan belajar peserta didik. 3. Mengatasi adanya perbedaan minat belajar peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan seperti media visual atau ilustrasi, karikatur, poster atau bagan, diagram, grafik, peta. 2. Media yang digunakan adalah media audio. Media ini merupakan jenis media yang hanya dapat didengar atau dapat didengar bagi peserta didik. Yang ketiga, media audio visual. Media ini selain dapat juga dilihat dan dapat didengar, contohnya slide suara dan televisi. Slide suara merupakan media visual yang diiringi suara, orang yang sering menyebut film bingkai. Televisi merupakan suatu media yang menampilkan gambar yang bergerak. Yang ketiga, sumber belajar dalam pembelajaran IPS. Sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau materi yang dapat disajikan menjadi sumber untuk belajar, contohnya buku, majalah, koran, surat kabar, ataupun peta dan sebagainya. Cara merancang metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Metode latihan inquiry didasarkan atas terjadinya konfrontasi intelektual. Dalam hal ini, guru harus mampu menyajikan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan peserta didik untuk terjadinya kontroversi intelektual. Tahap-tahap penerapan metode latihan inquiry: menyajikan masalah,
2. Mengumpulkan data dan verifikasi data. 3. Mengumpulkan unsur baru. 4. Merumuskan penjelasan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.